Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak tahun 2020 Universitas Tanjung Pura Pontianak. Saya melakukan praktik pembelajaran di kelas 4 dengan tema pahlawan, subtema sikap kepahlawanan, pembelajaran 1, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS pada Sekolah Dasar SD Negeri 1 Kepulauan Kongo. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 5 tahun 2020. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Pada sehat masih? Masih. Sehat semua ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, lebih dahulu kita berdoa. Nah, kali ini kita berdoanya dipimpin oleh siapa? Ya, silakan. Sudah. Siap, berdoa mulai. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ya, alhamdulillah semua ya. Berarti anak-anak Bapak ini anak-anak yang rajin sekali ya. Bagus. Sekarang masih ingat nggak dengan mata pelajaran pada minggu yang lalu? Masih. Ya, tentang apa? Tentang Insinyur Soekarno. Nah, sikap-sikap yang anak-anak ketahui tentang Insinyur Soekarno. Yang kalian ketahui apa saja? Apalagi yang diketahui tentang Insinyur Soekarno? Ya, coba siapa lagi yang tahu tentang sikap keteladanan dari Insinyur Soekarno? Coba angkat tangan. Angkat tangan dong. Ya, silakan. Apa? Pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Pantang mundur dan tidak pernah menyerah. Benar semua ya, mana? Benar. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ayo, siapa lagi yang tahu sikap yang bisa kita jadikan teladan dari sikap Insinyur Soekarno ini? Apa? Meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Meletakkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, hari ini kita akan mempelajari juga tentang sikap kepahlawanan. Ya, tema berapa? Tema 5. Tema berapa? Tema 3. Tentang apa? Sikap kepahlawanan.
Bagus. Nah, pembelajaran ke 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan nanti setelah anak-anak semua mengamati video dan mengamati peta pahlawan ya, yang nantinya akan Bapak tayangkan di depan ini, infokus ini, anak-anak itu mampu menyebutkan informasi tentang sikap kepahlawanan yang sudah anak-anak ketahui, serta yang ingin anak-anak ketahui ya lebih lanjut di dalam teks non fiksi dengan tepat. Kemudian setelah anak-anak berdiskusi nanti, anak-anak dapat mengumpulkan informasi ya, dan diharapkan nanti anak-anak mampu mempresentasikan melalui bahasa lisan dan juga dengan cara tertulis dan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik nantinya mampu mempresentasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura serta pengaruhnya dan sikap masyarakat yang ada di sekitar dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya, terlebih dahulu Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya biar semangat pagi hari ini belajarnya. Maka kita akan adakan tepuk semangat ya. Kita mulai dari 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bagus. Jadi hari ini kita coba anak-anak semua. Ini ada teks non fiksi. Coba sekarang siapa yang mau baca teks non fiksi ini? Angkat tangan. Oh ya, Vira. Coba Vira, bacakan Vira. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Dia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Iya, pahlawan adalah apa? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Nah, setiap negara itu pasti memiliki yang namanya pahlawan nasional. Nah, ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Kemudian paragraf kedua, siapa yang mau baca? Ayo, tangan. Ya, coba baca. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, pada paragraf kedua itu, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir para penjajah di Indonesia. Oke, yang untuk paragraf keempatnya siapa yang mau baca? Iya, silakan baca. Apa? Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan dan mengumumkan pendapat. Oke, terima kasih ya. Nah, anak-anak, jadi dari hasil kemerdekaan yang sekarang ini kita miliki, yang kita nikmati sekarang ini, itu tidak luput daripada hasil daripada perjuangan para pahlawan yang sudah gugur dalam pertempuran. Ya, tanpa mereka mungkin saat ini kita tidak akan bisa menikmati yang namanya mendapatkan pendidikan, ya kan? Dan kita mungkin tanpa mereka yang telah
memerdekakan bangsa kita ini, mungkin kita tidak akan bisa mengemukakan pendapat kita. Dari materi yang sudah Bapak jelaskan ini, ada nggak pertanyaannya? Ya, silakan bertanya. Pak, bagaimana sikap pahlawan kita pada zaman dulu? Bagaimana sikap pahlawan kita pada zaman dahulu waktu mereka berjuang? Bagus, kita kasih tepuk tangan dulu buat Sisi ya. Ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Sisi ini? Ayo, coba. Ya, silakan. Apa ya jawabannya? Bagaimana? Pemberani, betul? Sikap pahlawannya zaman dulu pemberani, betul? Betul. Apa lagi sikapnya? Apa lagi? Rela berkorban. Apa lagi? Coba, ada yang bisa nyanyi? Hah? Cinta tanah air. Oke, yang lain mungkin bisa membantu. Pantang menyerah. Angkat tangan, yo. Siapa yang mau bisa lagi? Bantu lagi. Ya, apa lagi? Apa? Tanggung jawab. Bagus. Apa lagi? Sikap pahlawan kita zaman itu, zaman dulu. Mereka apa? Menghormati pendapat orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin mengenai penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi berdasarkan teks yang di depan. Teman-teman. Ya, silakan apa? Bagaimana cara menghormati pahlawan yang sudah gugur pada saat perang? Oh iya, pada saat perang. Ada yang bisa menjawab tadi? Siapa? Angkat tangan. Ya, ini dulu ya, coba. Memperingati hari pahlawan. Benar jawabannya? Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian siapa lagi bisa jawab? Ya? Oh ya, Sisi apa Sisi? Hah? Memperingati hari kemerdekaan. Oke, tepuk tangan, bagus. Hari kemerdekaan. Kemudian yang ketiga siapa yang bisa jawab lagi? Kira? Ya, Chandra. Apa Chandra? Hah? Belajar dengan tekun. Bagus, tepuk tangan buat Chandra. Ya. Nah, ya, itulah caranya kita menghormati perjuangan yang sudah diberikan oleh pahlawan kita terlebih dahulu. Karena mereka dalam merebut kemerdekaan susah payah. Pada zaman dulu sekolah susah. Yang sekolah itu hanya anak-anak bangsawan, ya, anak-anak konglomerat, anak orang kaya, anak-anak Belanda yang boleh sekolah. Anak-anak yang orang masyarakat biasa itu tidak boleh sekolah. Kenapa? Karena memang dicekal supaya masyarakat Indonesia itu bodoh. Ya, supaya masyarakat Indonesia itu bodoh. Itu tujuan mereka para penjajah di zaman dahulu. Nah, sekarang kita bersyukur bisa menikmati pendidikan secara gratis. Ya, kita dengan pendidikan gratis ini seharusnya anak-anak semua harus lebih giat lagi belajarnya. Nah, berikutnya. Sekarang anak-anak bisa amati peta pahlawan yang ada di depan sini. Pahlawan Pattimura ini berasal dari mana? Dari Maluku. Apa benar? Nah, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Nah, ada yang tahu pahlawan dari Papua? Siapa? Angkat tangan, saya mau jawab. Iya, Jonata. Silas Papare. Tepuk tangan. Ada yang tahu pahlawan wanita yang berasal dari Jawa Barat? Siapa namanya? Ya, ini dulu. Siapa? Dewi Sartika, tepuk tangan. Oke, berikutnya siapa yang tahu
asal pahlawan Sisingamangaraja berasal dari mana? Ya, silakan apa? Dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, bagus sekali ya. Nah, dari peta pahlawan ini tadi, pahlawan apa yang belum kita sebut? Nyakdin berasal dari mana? Dari Aceh. Nah, siapa lagi pahlawan yang belum kita sebut tadi? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini pangeran berasal dari mana? Masih berasalnya dari Kalimantan Barat. Nah, semua sudah paham, sudah mengerti ya semua ya? Paham ya? Baik. Nah, sekarang anak-anak ya, berdasarkan apa yang anak-anak sebut tadi, selanjutnya kita simak video berikut ini. Sepanjang tahun 1817 merupakan masa-masa menegangkan bagi Belanda yang baru saja mengambil alih Kepulauan Maluku dari Inggris. Kala itu Belanda menghadapi perlawanan masyarakat Maluku di bawah komando salah satu pahlawan nasional yakni Kapitan Patimura. Dalam riset sejarah Profesor Surya Mansugnegara, Api Sejarah yang diterbitkan pada tahun 2019 menyebut Patimura memiliki nama asli Ahmad Usi, lahir di desa Hualoi, Seram Barat, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783. Menurut Prof. Mansur, Patimura berasal dari keluarga bangsawan di kerajaan Islam Sahulawu yang diperintah oleh Sultan Abdul Rahman, yang dikenal dengan julukan Sultan Kasimillah atau dalam bahasa Maluku disebut Kasimili Ali. Sementara predikat kapitan yang melekat pada nama Patimura menurut Prof. Mansur merupakan predikat turun-temurun bagi keluarga raja-raja Islam di tanah Maluku. Secara genealogis, silsilah dan keturunan kapitan disematkan bagi pimpinan dengan makna raja yang merendahkan diri. Dari sinilah awal sebutan kapitan atau pimpinan melekat pada diri Patimura. Patimura tumbuh pada masa peralihan penguasaan Kepulauan Maluku dari Inggris ke tangan Belanda pada 13 Agustus 1814 berdasarkan kesepakatan Traktat London atas Sumatera yang juga berlaku untuk wilayah Maluku. Maluku yang kembali jatuh ke tangan Belanda waktu itu menimbulkan petaka lanjut bagi masyarakat. Belanda kembali memperlakukan semua praktek-praktek lama VOC, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, kerja paksa, serta membentuk polisi laut atau pelayaran bumi yang membabat pertanian hasil bumi yang tidak mau dijual ke Belanda. Melihat penderitaan itulah, Patimura memutuskan memulai perlawanan. Keinginan Patimura tersebut mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja hingga tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai panglima perang dan perlawanan dimulai. Patimura dan pasukan sekuatnya melakukan penyerbuan dan pada tanggal 16 Mei 1817 ia berhasil merebut benteng Kustede yang berlokasi di wilayah pesisir Saparua, Maluku Tengah dari tangan Belanda serta menewaskan Presiden Johannes Rudolf van den Berg. Sejak saat itu Patimura mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang. Dalam buku Patimura Muda Bangkit Memenuhi Tuntutan Sejarah karya David Matulesi, dikisahkan pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei 1817, namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patimura, termasuk dalam pertempuran di Waisisil, Hatawano, Hitu hingga Serang Selatan. Belanda yang semakin terdesak akhirnya memperlakukan divide and impera alias politik pecah belah untuk melemahkan Patimura. Menurut Dewi Sapia dalam buku Sejarah Perjuangan Patimura Pahlawan Indonesia, Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patimura. Hasilnya menjarak. Berkat informasi dari para pengkhianat, strategi pasukan Patimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dimatahkan. Bahkan benteng Kustede yang menjadi pusat pertahanan Patimura mampu direbut kembali. Belanda akhirnya bisa menangkap Patimura. Ia ditangkap di desa Sirisol Islam, Maluku Tengah pada 11 November 1817 beserta beberapa orang kepercayaannya. Belanda menjatuhkan hukuman mati kepada Patimura. Tepat pada tanggal 16 Desember 1817,
Pattimura bersama orang-orang dekatnya digantung di depan New Victoria, kota Ambon. Pattimura gugur di tiang gantung pada usia yang masih muda 34 tahun. Dan untuk mengenang serta menghargai jasa-jasa perjuangannya, pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Nah, diskusinya sudah selesai. Nah, coba sekarang siapa yang mau tampil duluan? Tadi, nomor 1 duluan ya. Ya, silakan. Apa perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Perjuangan apa yang sudah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro? Ya, siapa yang menjawab? Ayo, katakan siapa yang menjawab? Siapa? Oke, Chandra. Nah, sebelumnya itu Bapak berikan dulu kue kepada teman kita yang sudah membuat pertanyaannya. Nah, ini kuenya. Kemudian yang sudah menjawab, saya menjawab Pak. Jika jawabannya benar, maka akan mendapatkan kue ini. Apa? Jawabannya adalah memimpin perang Diponegoro atau memimpin perang di Jawa. Bagus. Ini kuenya. Dapat. Ya, 1. Ya, tepuk tangan buat teman kita yang sudah membuat pertanyaan dan sudah menjawab. Ya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, maka akan mendapatkan kue lagi. Apa masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan lagi kan? Masih ada? Ayo. Angkat tangan. Siapa yang? Ya, Anggun. Ya, Anggun. Silakan, Anggun. Berdiri, Anggun. Siapa? Apa latar belakang rakyat Maluku ya? Rakyat Maluku, bukan Malukunya. Rakyat Maluku maksudnya. Rakyat Maluku angkat senjata. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Nah, masih ada kue. Ya, masih ada kuenya. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Latar belakang apa? Sehingga rakyat Maluku itu angkat senjata, gitu. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Anggun tadi? Ayo. Ya, coba ini. Menyengsarakan rakyat seperti menukar uang logam dengan uang kertas. Iya. Terus latar belakangnya pertama Serta pemindahan paksa prajurit Maluku keluar dari wilayah Maluku. Iya. Bagaimana yang lain menurut yang lain? Gimana benar jawabannya? Benar ya. Jadi yang pertama itu latar belakang rakyat Maluku mengangkat senjata, ya, karena rakyat Maluku itu merasa dipersulit, ya, yaitu dengan cara menggantikan uang logam ke uang kertas. Kenapa? Uang kertas pada zaman itu tidak terlalu populer, ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Belanda itu prajurit daripada masyarakat Maluku itu, prajurit Maluku itu dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke luar wilayah Maluku. Itulah yang membuat mereka geram, sehingga mereka mengangkat senjata dan melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, siapa yang bertanya tadi? Anggun, ya, Anggun. Ini hadiahnya, ya, atas pertanyaannya tadi. Nah, yang menjawab tadi siapa? Ya, menjawabnya ini ya. Ini dapatnya kue 2. Ya, semakin sering menjawab, semakin sering bertanya, maka akan semakin banyak dapatkan hadiahnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Siapa saja pemimpin perlawanan
di Maluku terhadap Belanda? Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan dulu buat teman-teman nih. Ya, tepuk tangan. Ayo jawab ya, silakan jawab. Apa? Apa Mas? Said? Pemerintah. Benar yang lain gimana? Said? Pemerintah? Bukan pemerintah tapi perintah. Said yang kedua siapa lagi? Ayo angkat tangan siapa? Ya, apa? Paulus? Paulus? Tiahahu. Wah, ya bagus. Benar ya jawabannya? Paulus Tiahahu. Benar ya? Siapa lagi? Yang memimpin peperangan yang ada di Maluku. Marta Tiahahu. Ada 5 orang pemimpin yang memimpin perlawanan di Maluku terhadap Belanda ini. Yang pertama adalah Kapitan Patimura. Dan yang kedua Said perintah. Dan yang ketiga Anthony Rebok. Nah, Anthony Rebok. Kemudian Paulus Tiahahu dan anaknya siapa? Marta Tiahahu. Oke. Nah, ini ya. Masih ada kue. Tadi siapa yang bisa menjawab ya? Siapa yang menjawab ya? Hah? Siapa yang menjawab tadi ya? Ini masih banyak hadiahnya. Siapa saya yang menjawab? Nandra 1. Siapa lagi? Ini. Caca. Siapa lagi? Hah? Ningsi. Ya, saya ambilkan yang satu yang sama ya. Kue yang sama. Ningsi, mana Ningsi? Ya. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran yang sangat baik. Ada yang tahu? Coba buatkan kesimpulan. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apa saja? Yang pertama tadi kita mempelajari tentang apa? Kata tadi? Sikap kepahlawanan. Nah, yang sudah kita pelajari adalah sikap kepahlawanan. Nah, sekarang sikap kepahlawanan itu apa saja sih? Coba Bapak pengen tanya, sikap kepahlawanan itu apa saja? Bertanggung jawab, mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa lagi? Berani, jujur. Apa lagi? Tanggung jawab, rasa menyerah, rela berkorban. Nah, sekarang yang terakhir tadi muatan pembelajaran IPS yang kita pelajari tadi tentang apa? Tentang Kapitan Patimura, sejarah Kapitan Patimura. Ya, bagaimana perlawanan yang sudah dilakukan oleh Kapitan Patimura ya dalam melawan penjajah di daerah Maluku ya. Nah, sekarang Bapak pengen tanya, Kapitan Patimura itu lahir pada tanggal berapa? Ingat? Tanggal 8 Juli 1783. Nah, beliau wafat pada tanggal berapa? Iya, 16 Desember 1817. Nah, kemudian hasil yang terkenal di daerah Maluku itu apa sih?
berupa pala dan juga cengkeh yang terkenal di daerah Maluku itu ya. Kemudian jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak ingin menguji kemampuan anak-anak semua dengan menyelesaikan soal-soal evaluasi ya. Ya, sekarang kerjakan soal evaluasinya. Kerjakan dengan teliti ya. Nah, setelah evaluasi selesai, kita akan membuat sebuah kesimpulan daripada pembelajaran kita tadi, pembelajaran kita yang sudah kita pelajari tadi. Apa saja yang anak-anak ketahui dari pembelajaran yang sudah kita ajarkan tadi, yang sudah kita pelajari tadi? Apa yang anak ketahui? Itu sikap kepahlawanan. Oke, sikap kepahlawanan. Apa lagi yang sudah pelajari tadi? Mengenal sikap ataupun mengenal sikap dan perlawanan Patimura terhadap penjajah. Oke, apalagi yang kamu ketahui, yang kamu ingat, yang anak-anak ingat, yang anak-anak ingat tentang pembelajaran kita hari ini apa saja? Ayo. Apa? Mengenal para pahlawan, mengenal pahlawan Indonesia. Oke, bagus. Apa lagi? Nah, apa saja sikap pahlawan itu? Pemberani, menjawab, jujur, kita karena oke, bagus. Ya. Hal baik apa saja yang dapat kita ambil dari pahlawan yang sudah kita pelajari tadi? Hal baik apa saja? Menghormati teman yang berbeda agama. Bagus. Lagi? Apa saja anak-anak yang ketahui dari pembelajaran kita? Belajar dengan tekun. Apa lagi? Menghormati teman yang berbeda suku dan agama. Menghargai pendapat orang lain. Bagus. Apa lagi? Nah, anak-anak, setelah melakukan refleksi tadi, untuk pembelajaran berikutnya, anak-anak bisa membuka buku siswanya di rumah, belajar di rumah. Ya, terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran pertemuan selanjutnya, anak-anak silakan buka bukunya di halaman 101. Ya, subtema di 3. Ya. Nah, ini ada sedikit motivasi Bapak yang memberikan kepada kalian semua. Ya, untuk meraih sebuah cita-cita tidaklah cukup dengan berdoa, ya, haruslah dilakukan dengan usaha, ya. Jadi berdoa tidak akan cukup tanpa adanya usaha. Nah, anak-anak juga di rumah harus giat belajar agar cita-citanya tercapai. Punya cita-cita semuanya?
Punya. Punya, harus punya ya, harus punya cita-cita. Karena cita-cita itu ibarat kapal, itulah haluannya, itulah arahnya. Cita-cita itu ibaratnya kapal itu adalah haluannya, itulah yang akan kita kejar. Nah, oleh karena itu anak-anak jangan malas-malas, belajar dengan rajin, dengan tekun di rumah, ya. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan dia. Siap, berdoa mulai. Ya, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.